Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna aminan nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran wa na'udzu biwajhihil karim bi yawmin kana syarruhu mustaqira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'al zulmatan nura wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza bi nasabihi wa suhbatihi adada anfasi makhluqatika syahiqan wa zafira. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah hayatakum. Pada siang yang berbahagia ini, tempat yang suci ini, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersyukur akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada henti khatib selalu ingin mengajak, khusus bagi diri khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian, untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Itulah modal kita nanti apabila nanti kita akan terpisah dari dunia ini. Sidang Jumat rahimahumullah, kita sebagai seorang mukmin di dunia ini, hidup ini selalu mendapatkan tantangan hidup, selalu banyak cobaan, selalu di sana banyak kesulitan, dan manusia hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan Allah. Karena sebaik apapun rencana, persiapan, percobaan, eksperimen, semua yang telah kita lakukan untuk suatu kesuksesan hidup kita adalah perlunya adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berwasiat pada orang-orang mukmin di dalam ayat sucinya, dalam dua ayat yang sangat agung. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah ayat 45. Kemudian ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dalam tema yang sama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sidang Jumat rahimahumullah, dari dua ayat tersebut kita akan mengambil suatu tema, yaitu tentang al-isti'anah, meminta tolong. Al-isti'anah artinya thalabul aun, la tutlab illa ilallah. Kita tidak minta pertolongan kepada siapapun kecuali Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam masalah isti'anah ini, Nabi juga bersabda dalam firman Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata-kata a'inni artinya, ya Allah, tolonglah aku agar terus bisa mengingat Engkau, bisa bersyukur dan memperbaiki ibadah-ibadahku. Kalau dalam konsep isti'anah, meminta tolong di dalam Al-Quran ini adalah konsepnya, kalau di dunia ini dalam hidup dengan manusia, adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya konsepnya bukan minta tolong kepada manusia, tetapi
tapi saling tolong-menolong. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka para hadirin, kita lihat dari dua ayat di atas, yaitu yang pertama adalah ayat tersebut menekankan kepada sholat, artinya minta tolong kepada sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat, tidak semua orang yang sholat mampu melaksanakan sholatnya secara hakikat. Sampai-sampai Allah berfirman, wa innaha lakabiratun, sholat itu benar-benar berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang di dadanya takut kepada Allah, yang di dadanya ada keyakinan kepada Allah. Maka orang sholat itu bisa dilihat daripada keyakinannya ada bertingkat-tingkat. Orang ada yang sholat betul-betul yakin, ada orang yang tidak yakin, ada orang yang ragu-ragu, ada yang setengah yakin. Maka pentingnya keyakinan kita di dalam melaksanakan sholat ini adalah kita merasa bahwasanya ketika kita sholat, kita benar-benar berada di dalam genggaman Allah. Pikiran, hati kita, perasaan, semua adalah menuju kepada Allah. Tidak takut akan hajatnya. Dalam hal sholat, ada sebuah kisah cerita dari tabi'in, di mana ada beberapa para tabi'in ketika dalam melakukan perjalanan ini, ada beberapa orang yang mampir ketika itu melewati hutan. Dalam hutan itu mereka melakukan sholat. Kemudian ketika dalam keadaan sholat mereka mendengarkan suara maung, suara singa. Kemudian ada beberapa orang yang lari naik ke atas pohon menyelamatkan diri dan sebagainya. Tetapi ada beberapa orang yang tetap tinggal di dalam, tetap melaksanakan sholat. Ketika datang singa itu dan dilihat orang itu masih sholat, ada beberapa orang yang kabur, dan singa itu lalu pun pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Ketika singa itu pergi, kemudian kembalilah orang-orang yang tadi kabur, dan dia bertanya kepada beberapa orang yang tetap sholat, kenapa engkau tidak kabur? Apa jawabnya? Aku hanya takut kepada Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian dari beberapa tahun yang lalu, di mana viral sebuah peristiwa yang nyata di Pulau Bali, di sebuah musola, ada seorang imam yang sedang khusyuk melaksanakan sholat melalui mic-nya. Ketika itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang terjadinya titik fokusnya adalah di Lombok. Kemudian terjadi gempa bumi ketika itu di Bali, tetapi kita lihat imam tetap dia tidak bergeming dengan gempa bumi tersebut. Dia tetap melaksanakan sholatnya dan membaca ayat Quran sampai dengan selesai. Walaupun goyangan begitu besar, begitulah orang mukmin apabila di hatinya sudah ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terjadi korban di antara sedikit pun daripada jamaah saat itu. Padahal jamaah banyak yang keluar dan imam tetap berdiri sampai selesai melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dari ayat selanjutnya adalah menekankan tentang
Sabar adalah ketika kita melaksanakan ibadah, taat kepada Allah. Sabar ketika kita tetap meninggalkan maksiat yang diharamkan oleh Allah. Kenapa di dalam ayat Quran ini sabar didahulukan daripada sholat? Karena kata ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sabar baru kemudian sholat. Kenapa sabar dahulu? Para hadirin, manusia itu membutuhkan kesabaran di dalam segala hal, di dalam semua aspek kehidupannya. Manusia butuh kesabaran. Sabar itu menolong daripada sholat. Sholat itu adalah ibadah, dan ibadah adalah ibadah seseorang membutuhkan kesabaran. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan bekal kita untuk meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan taat kita kepada Allah, dan meningkatkan derajat keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi betul-betul orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ahallal halal wa harramal ghishya wal ihtiyal wa ajna bi kasbil mal wa ta'allaqat bihi an-nufus wal amal wa amara bil qisti wal i'tidal wa kataba al arzaq wal ajal wa nasakha al a'mal wa rattaba 'alayha al hisab fil ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la misal wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'al. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'amah وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَسَنَّ بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma qina bi halalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli saqamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma dfa' 'anna al
mencari bantuan